Wah, asik Iya. ya ini suasananya ya. Masih desa banget ya, Mas? Iya, betul. Sebelum dengan Mas siapa nih, Mas? Perkenalkan, nama saya Indra Eka. Ini kita mau kemana nih, Mas? Kita mau lihat proses di tempat kita gitu. Oke, siap. Saya boleh intip ya? Boleh. Nah, jadi awalnya kita ditimbang dulu atau ditakan dulu. Oh, ini karung-karung apa nih, Mas? Ini karung kedelainya. Oh, kedelai. Iya. Nah, untuk per satu adonannya, lah kita sebut adonannya saja. Kurang lebihnya di angka 24 kilo. Nah, jadi yang kita pakai kedelai asli lah. Asli ya? Emang ada yang palsu, Mas? Ya, takutnya ada kira orang palsu. Iya. Pilih-pilih kedelai yang bagus kayak gimana, Mas? Ada Kedelai yang bagus sebenarnya kita lebih percaya ke emang yang pertama merek yang kita pakai, yang kedua tergantung harga. Kedelai semakin mahal semakin bagus. proses apa nih, Mas? Ini proses penggilingan kering. Sekali giling berapa banyak? Sekali giling kita untuk hariannya itu mulai dari 6 sampai 8 kali lah. Nah, ini sudah selesai tahap penggilingan keringnya. Dan ini hasilnya. Tuh, kulitnya terpisah. Oh, kulitnya nggak dipakai ya, Mas? Nggak dipakai kulitnya. Oke. Jadi kan kalau misalkan si kulitnya itu ikut digiling, dalam artian ikut juga menjadi bahan, itu biasanya tekstur bagian luar lebih keras. Biasanya kalau misalkan si kulitnya kita buang, itu lebih lembut. Nah, jadi tidak mengkulit lah. Sebelum ini usaha udah berapa lama, Mas? Usaha ini berdirinya itu kurang lebihnya di tahun 2009-2010 lah. Nggak pakai kuliah, langsung saya kerja di sini di tahun 2017 lah. Nah, ini proses pencucian kedelainya. Ya. Nah, ini kedelai yang sudah dicuci tadi, si kulit kedelainya sudah dipisahkan, Om. Jadi kita bilas kurang lebihnya 2-3 kali lah. Kita bilas. Ini diobok-obok biar apa? Diobok-obok biar pusing si kulit kedelainya, dia ke atas nyerah gitu, masuk ke dalam saringan itu. Adalah beberapa teknik dalam pencucian gitu. Tekniknya dia biar si kulitnya keambil, si kedelainya nggak ikut keambil gitu. Kadang kan kalau misalkan orang yang baru belajar lah, yang baru kerja di sini, dia cuci-cuci tetap kulitnya keambil, kedelainya habis. Nah, ini kan aman tuh. Kulitnya aja yang keambil. Ini air biasa aja, Mas ya? Air biasa. Biasanya ini kulit buat apa, Mas, kalau orang beli? Buat pakan ternak, Om. Ikan juga, malahan sekarang juga ikut. Oh, makannya beginian? Makan beginian. Tapi biasanya untuk sapi, kambing lah gitu. Ayam. Ini apa, nyaring ya? Ya. Setelah beres proses pencucian kedelai, kita rendam dulu si kedelai yang sudah dicuci itu kurang lebihnya 1-2 jam. Baru kita bisa masuk ke tahap proses penggilingan. Lulus SMK saya tidak pernah ikut lamaran ke tempat lain. Pokoknya 1 hari setelah kelulusan saya langsung dijemput ke sini langsung. Jadi tidak merasakan kuliah dulu atau nyari kerja di tempat lain. Saya langsung fokus aja ke sini gitu. Orang tua itu dia emang kerja juga di pabrik sebelumnya. Pengalaman 24 tahun lah, melihat ada peluang juga lah bisa usaha sendiri karena emang kalau misalkan terus-terusan lah kerja di orang tidak bisa memenuhi secara emosinya untuk keluarga gitu. Makanya punya ambisi, punya pengalaman, punya modal lah keseluruhan untuk membuka usaha ini dengan modal pengalaman, dengan modal nekat mungkin. Jam terbangnya lah sudah cukup. Dengan kerja keras orang tua, alhamdulillah saya di sini bisa ikut berjuang gitu, ikut berjuang di sini. Sampai dia itu kalau nggak salah orang tua, kan ada orang tuanya itu, nenek saya itu di Sumatera, dia pergi ke sana, dia minta modal gitu. Dalam artian minjem modal dulu ke orang tua untuk buka usaha ini. Alhamdulillah lah, udah ada rezekinya kita berjalan di sini. Nah, jadi kita bisa ada mesin lah atau alat untuk bahan ininya bakarnya. Jadi si kayunya tidak langsung masuk ke dalam. Jadi kita menggunakan dulu ini namanya boiler atau kettle uap. Fungsinya untuk menyalurkan perubahan air menjadi uap. Jadi yang kita gunakan itu tidak langsung api kena si katel di dalam gitu. Jadi tempat untuk perebusan itu kita menggunakan uap, dorongan uap. Jadi tidak langsung ketemu api dari bawah. Ini berarti dipakai sampai sore, Mas? Sore, Mas.
sore. Nah, ini jadi kedelai yang sudah melalui tahap perendaman. Ini tadi kurang lebih 1 sampai 2 jam lah direndam. Nah, jadi teksturnya juga udah mulai tidak mengeras lagi lah. Proses ini kita masuk ke mesin gilingan. Ya. Nah, ini hasilnya nih. Ini hasilnya. Nah, ini guna digiling ini biar apa, Mas? Ya biar hancur, Om. Jadi si sari kedelainya nanti keluar. Nah, ya. Kita udah beres digiling, nanti kita masukkan ke tempat ini. Oh, ke sini. Ke tong yang biru itu. Jadi air yang kita gunakan harus benar air mendidih, Om. Kalau misalkan airnya nggak mendidih, hasil dia jelek. Ini proses penyaringan sari kedelainya nih. Jadi tadi kedelai udah digiling, udah dicampur air mendidih, baru kita saring. Jadi yang di dalam ini ampasnya. Nah, ini sari kedelainya. Ini udah dalam keadaan setengah matang ini, panas. Siram lagi, ya disiram lagi. Panas. Kita balikin lagi itunya. Si ampasnya supaya si sari kedelainya keluar semua. Jadi jangan sampai ada yang tersisa lah. Nah, sekarang kita langsung ke proses perebusannya. Jadi kita saring lagi menggunakan kain khusus supaya kotoran-kotoran tersebut yang ada di sari kedelainya keambil lah, tidak ada yang tersisa. Ini kain khusus kan? Kain khusus biasanya khusus yang kita pakai kain yang emang dia lebih mudah keluar gitu si sarinya. Jadi kita tahap perebusannya itu kurang lebih lah di waktu 10 sampai 20 menitan lah. Jadi proses perebusannya juga harus benar-benar emang sudah mendidih gitu. Kalau misalkan cuman panas doang, terus kita turunin, terus kita kasih air biang, itu tidak akan jadi. Ini dipakai lagi apa langsung buang? Dipakai, kita cuci lagi. Oh, bisa ya. Semuanya sebenarnya untuk bahan dan peralatan dan yang lain kita dicuci langsung. Jadi sebelum digunakan juga kita rendam dulu di air panas, Om. Air panas gunakan soda juga. Pakai air soda lah lebih tepatnya. Ini udah mendidih. Ya udah mendidih, udah bisa dituangkan ke tempat atau bisa disebut tahang lah kita sebutnya di sini. Alat yang terbuat dari stainless ini. Jadi kalau untuk yang pertama kita tidak langsung dikasih air biang, kita simpan dulu. Kita tunggu untuk ke adonan yang kedua. Jadi untuk adonan yang pertama sama yang kedua kita oplosin. Ini emang luber gini? Luber. Emang ini luber karena si busanya sih. Kalau sari kedelainya masih belum nyampe. Kalau susu kedelai itu emang si sari kedelai yang belum dicampur air biang. Jadi dia masih benar-benar murni sari kedelai. Setelah direbus sari kedelainya setelah matang, nah itu disebutnya sari kedelai atau susu kedelai. Ini yang disebut kembang tahu atau pucuk nih. Jadi kita ambil nih pelan-pelan. Itu dipakai nggak? Ini dipakai. Oh, tetap dipakai. Kita bisa makan langsung malahan. Ya, jadi adonan yang pertama tadi kita oplosin sama adonan yang kedua lah gitu. Itu untuk yang pertama aja sih. Untuk yang pertama sama yang kedua aja. Kalau yang ketiga sampai beres itu langsung aja. Baru kita campurkan yang baru gitu. Jadi ini juga udah mendidih bener, Om. Ya, gini tetap masih mendidih ya? Mendidih. Jadi patokannya itu kita turun nih mendidih, turun ke tempat ini. Kalau untuk yang pertama kedua kan dioplos. Untuk dari ketiga sampai seterusnya kita tunggu sampai si pucuk yang tadi itu keluar atau muncul. Setelah diambil baru kita kasih air biang. Oke. Busanya kita buang terlebih dahulu sampai bersih lah. Nah, ini si air biang yang tadi atau air bibit gitu. Air bibit apa sih? Air bibit itu air asam. Air asam itu air tahu lah, air perasan tahu yang dicampur air garam. Jadi proses pemberian garamnya itu udah ada di bagian luar dan dalamnya tahu. Jadi nanti juga pas proses perebusan dikasih lagi garam. Tujuannya ini, Om, untuk teknik daripada proses
sebelum fermentasi. Jadi kalau misalkan sari kedelai kita diamkan nggak dicampur ini nggak bakalan jadi. Ini ada raginya nggak ada ya? Nggak ada. Kalau tahu nggak ada ragi. Nah ini udah apa sebentar lagi udah jadilah, dalam artian jadi udah pas gitu. Nah ini salah satu proses untuk terjadi tahu bagus tidaknya dari sini juga Om. Tahunya jadi dari ini Om. Kita bisa ngelihat ada bintik-bintiknya dikit nih. Kalau kita lihatnya di pinggir. Kalau sekilas mata emang nggak kelihatan Om. Jadi tunggu berapa lama? Kita tunggu 1 sampai 3 jam. Ini lamak atau kain yang kita gunakan. Lamak. Iya, lamak atau kain lah. Kain belacu biasanya disebut itu. Kain belacu. Nah, kita gencet dulu pakai ini, pakai batu. Oh, digencet. Kalau biasanya tahu yang lain itu, proses yang lain ya di tempat yang lain nggak digencet Om, soalnya airnya langsung nyurut dengan sendirinya, biar si air asamnya tuh cepat keluarnya. Biar padat ya? Biar padat. Nanti ke tahunya juga nggak bolong-bolong kalau udah padat. Nah, ini apa ini? Ini si air biangnya, air asam atau disebutnya. Ini mau proses apa nih Mas? Ya, proses pencetakan ini. Oh, banyak juga ya ituannya, biangnya ya? Ya, Harus sampai habis ya biangnya? ya harus sampai emang ya kita kalau misalnya udah encer, gencet lagi. Kalau misalnya udah keras nggak dibuang juga nggak apa-apa gitu. Oh ini hasilnya ya? Jadi padat ya? Ya. Terus dia apa ini? Ditutup. Kita tutup, kita susun Om. Kita susun di bawah, pokoknya ditumpukin nyampe ke atas. Setelah nyampe beres nih ke atas, kita press lagi menggunakan air, kita balikin lagi yang paling bawah kita taruh ke paling atas, baru kita press lagi sampai setengah sampai 1 jam lah, baru bisa dibuka Om. Ini namanya cetakan apa? Cetakan kalau di sini disebutnya cetakan tahu cetak, atau tahu kecil gitu. Ini udah bisa dimakan? Dimakan bisa, cuman panas. Iya. Nah, kita susun. Nah kalau seadonan jadi berapa, gimana sih kalau ngitung ini? Ngitungnya kita per 1 takaran 24 kilo kedelai kan. Nah, untuk tahu yang kecil itu 13 papan per 20 kg kedelai itu. 13 papan. 13 papan itu satu papan 81 picis ya. 81 biji. Kalau misalkan untuk 13 papan dihitung sama yang rusak lah kurang lebihnya 1.200. 1.200 picis? Iya, picis. Oke, itu Satu adonan. Kalau untuk yang besar dia 600-an lah. 600. Nah, kalau untuk yang besar kita takarannya di ember Om. Jadi ember ini perannya penting. Kalau nggak ada ember ini kita susah kerja. Nah ini takarannya ember. Ya, takarannya di Kalau ember. embernya hilang? Embernya hilang kita nyari Om. Iya, kita nyari. Kalau masih belum ketemu ya belilah, beli. Disiram dulu. Ya, ini fungsinya biar si tahunya nanti nggak menempel ke kainnya, biar nggak kering lah. Kalau misalkan si kainnya kering kan, kainnya kering itu mudah nempel. Kalau udah dibasahin dulu aman lah insya Allah. Oh, ini takaran ya? Ya. Ini emang agak lebih ribet sih kalau yang ini tahu yang besar. Oh, lebih ribet? Lebih ribet karena kita harus menggunakan 2 orang. Kalau 1 orang lumayan kerasa gitu. Karena untuk yang bagian itu nyendokin, untuk bagian ngerapiinnya gitu harus ada satu-satu orangnya. Kita kan untuk proses awal nih udah beres, udah penuh, kita tinggal dibalikin aja. Jadi untuk yang papan bagian atas kita pindah ke bawah. Tuh. Pokoknya kalau untuk tahu yang besar itu patokan jadi tahunya itu setelah kita lihat dari ini air asamnya. Air yang netesnya kalau misalkan udah dikit, udah mulai berhenti, itu udah bisa gitu dibuka, udah jadi berarti tahunya. Untuk tahu yang kecil, yang besar. Nah, ini tahu udah jadi Om. Oh, udah jadi nih? Udah jadi. Tinggal kita potongin, setelah kita tiriskan sebentar bisa direbus gitu. Udah dicetak ya? Ya. Apa ada garis-garisnya ya? Jadi berapa ini sekotak ini? Satu kotak ini totalnya 49 picis. Nah.
besar ya. Nah kalau nempel ini emang karena adonannya tadi masih encer gitu, bisa jadi penyebabnya. Tapi ke tahu ini bagus Om, kenyal. Kita potongin dulu bagian pinggirannya, kita kumpulin. Jadi untuk di tahu itu gak ada yang kebuang sebenarnya, semuanya bisa dimanfaatin. Ini pisaunya khusus Mas? Pisau apa aja sih Om. Pokoknya pisau yang gak tajam juga, untuk ke tahu mah kuat sih. Bisa. Jadi kalau misalkan tahu yang emang gini nih bagus gitu. Emang resiko gini Om, resiko ada nempel-nempelnya dikit. Cuman kerasa ke nanti proses yang lain-lain itu bagus. Nah ini tinggal kita proses pembalikan Om. Yang tahu apa nih? Yang tahu kecil ini. Jadi yang tadi udah dicetak, kita press dulu sebentar, baru kita balikin. Jadi kita lihat dulu untuk hasil sementaranya. Nah kalau misalkan kan takutnya ini takarannya kurang, apa emang kurang bagus, bisa kita operasi lagi gitu, bisa benerin lagi, tinggal pindahin. Nah, ini jadi tempat perebusan tahu lah, kita sebutnya di sini katel gitu. Nah jadi kita campurkan dulu garam Om. Kita campurkan dulu garam, terus kita panaskan dulu airnya, baru si tahu bisa masuk. Garamnya harus pakai saringan gitu? Garam saringan itu menghindari, emang kalau misalkan yang putih itu dia gampang mudah tercampur sama kotoran lah. Kotoran kalau misalkan yang putih emang kita harus disaring dulu Om. Takutnya kan garamnya kotor, apa ada apa gitu di garamnya. Nah setelah beres digaramin, kita tunggu dulu airnya sampai panas. Jadi kita bahan pengawet yang kita gunakan dari prosesnya Om, yang kita gunakan bukan bahan tambahan. Garam juga kan termasuk dia sebagai bahan pengawet alami, garam juga. Nah setelah tahunya sudah dipotong, kita bisa langsung saja direbus tahunya. Ini muat berapa? Kalau untuk tahu yang besar kapasitasnya itu muat mungkin 1000 lah, 1000 bicis ya. Kalau untuk yang besar 1000 sampai 1200 lah. Ini berapa liter airnya? Kurang lebih 50 liter lah ada. Ini berapa lama direbus? Direbus itu kurang lebih 20 sampai 30 menit, semakin lama semakin bagus Om. Tahu yang kecil sudah beres di press atau digencet. Nah, sekarang kita buka. Sekitar 1,5 jam lah. 1,5 jam. Nah, jadi untuk tahu yang kecil dia emang teksturnya lebih keras lah, karena emang proses pengencetannya tuh tadi lebih lama. Nah ini proses apa nih? Pemotongan Om. Pemotongan. Kita menggunakan penggaris dari kayu nih. Dari kayu. Jadi kalau tahu yang besar nggak harus pakai penggaris, kalau yang kecil kita pakai. Nah, ini kecil jadi dapat berapa begini? Jadi satu papannya itu 81 picis. Kenapa satu biji? Iya. Oh dibalik lagi. Ya. Oh ini udah ya? Ya. Nah, jadi ini untuk ukuran tahu kecil seperti ini Om, kurang lebihnya. Nah, setelah ini kita tiriskan dulu sebentar, baru bisa dimasukin lagi ke tempat perebusan. Kalau gini nih emang kayunya beli udah bikin, emang udah banyak kita bikin Om. Bikin ya? Bikin karena kan tiap tiap pabrik atau tiap pengrajin tahu itu dia punya ukurannya masing-masing. Jadi untuk ukuran yang kita pakai ini ukurannya Om. Ini proses kita pengunyitan tahu yang besar Om. Jadi perbedaan tahu kuning putih itu cuman tipis perbedaannya. Yang putih kita tidak campurin lagi kunyit, kalau yang kuning kita campurin lagi pewarna makanan alami yaitu kunyit.
Nah, kunyit yang kita gunakannya itu kunyit giling. Jadi ada beberapa macam kunyit sebenarnya yang bisa dipakai. Jenis kunyitnya leles. 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 Ikan leles. Iya. Kecil. Oh, ada tekniknya ngangkatnya. Ada, Om. Jadi ngangkatnya juga kita satu-satu, Om. Tuh, Satu-satu. satu-satu. Nggak bisa semua langsung. Nggak bisa kalau langsung semua, ya mungkin yang rusaknya juga cukup banyak. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada yang bersih, kenapa ini dibalikan? Harusnya kan begini nih. Nah, normalnya kita kalau untuk yang putih sengaja dibalikin penempatannya itu supaya apa? Karena kan emang yang kita gunakan di ruang penyimpanan depan itu masih menggunakan bantuan kipas ya, belum AC. Jadi kalau kipas itu biasanya si tahu yang masih panas langsung ditiup sama kipas itu dia ngebalik jadi agak kuning, Om. Jadi kulit bagian atas ini nanti biasanya suka agak kuning gitu. Jadi kita hindari. Ini buat berapa di satu papan nih? Satu tempat ini namanya sasag ya ini. Sasag namanya. Jadi kan tempatnya itu kita ada yang menggunakan dari bambu, ada juga yang menggunakan dari kaleng gitu. Untuk satu tempat ini kurang lebih 120 sampai 150 lah. Kalau misalkan tahu yang kecil ya mungkin bisa di 200-an lah, 200-an lebih. Bambu ya? Bambu. Oke, nah ini jadi tahu yang sudah kita lalui tahap ruang simpannya. Jadi tahu yang sekarang itu kita sudah mulai masuk ke tahap pengemasan. Dan kita ada beberapa macam tahunya. Dan untuk ini tahu yang ukuran kecil. Ya, ini yang putih kecil, kuning juga ada yang kecil. Kita juga ada yang kuning besar, putih besar juga ada. Nah, ini tim pengemasan. Iya. Akhirnya pemandangan saya. Ya, dari tadi cowok cair. semua. Tadi cowok semua. Males sih, kali ini kan enak nih. Kita juga punya ini apa? Kalau ini mah bunganya Papua, ini asli orang Papua. Oh, Papua. Asli Papua ini. Oh, Iya. Pak beda. Nah, ini satu packing isi berapa ini? Ini isi 8. 8. Ya. Yang gede kecil ini? Ini yang gede. Yang gede. Ya. Restoran kita untuk daerahan Bogor ada beberapa, mungkin cobek Yasmin, Bumati Paledang itu. Kalau di Bogor terus ada Supar Sambal mungkin, ayam gepuk di Bogor. Restoran terkenal semua ya? Itu restoran udah lumayan lah, itu udah cukup lama di Bogor. Terus di Puncak juga kita ada, Om, nyampe. Apa tuh? Puncak itu kita punya Pare Anyar. Itu tahunya pakai dari kita. Terus kedai Sunda. Kayak yang paling ini lagi booming itu di mana-mana itu Astro. Asep Strawberry itu tahunya pakai dari kita, Om, kebetulan. Nah, ini untuk kemasan yang plastik wayang disebutnya gitu. Jadi kemasan biasa. Ini peruntukan biasanya untuk restoran, karena restoran kan biasanya begitu si tahunya kita kirim. Nah, untuk restoran pengirimannya di pagi, Om. Kalau untuk agen pedagang di daerahan Jakarta kita kirimnya nanti malam. Nah, kalau untuk restoran di sekitaran Bogor, Puncak dikirimnya pagi, jadi langsung dikonsumsi. Nah, kemasan ini cukup aman karena kebanyakan juga permintaan dari beberapa restoran lebih mudah, lebih praktis kalau pakai kemasan yang ini. Kalau udah dipakum nih, misalkan belum dibuka kemasan 1 bulan jamin masih aman. Ini 1 bulan jamin? Iya, tapi penetapan masa expire dari kita itu 2 minggu, Om. Oh. Penetapannya 2 minggu. Kita masuk ke tahap pendinginan terlebih dahulu, Om. Nah, itu ada jadi, airnya, Mas? airnya ini. Jadi kalau misalkan freezer ini tidak diairin, tahunya ikut beku, Om. Oh. Jadi kalau misalkan kita juga tahu ini udah beku, kita tidak dijual, Om. Nah, airnya juga ini udah dalam keadaan dingin. Udah dingin? Suhunya juga kita udah di 0 derajat Celcius, Om. Kita simpan mungkin di ya paling sebentar itu setengah jam lah. Tapi itu nih untuk pengiriman malam ini, itu tahu yang udah disimpan ya mungkin di atas 6 jam lah. Nah, ini untuk tahu yang besar, Om. Ini tahu putih besar. Putih besar, ini kuning besar, Om. Isinya ada berapa biji? Isinya 8 biji ini. Harga berapa? Harga itu mulai dari harga pabrik itu 13.500 per harga pabrik. Ya. Ada ukuran apa lagi? Nah, untuk ukuran yang kecil ini di tahu yang kecil isi 10 picis. Kita jual untuk harga pabriknya mulai dari 9.000. Bisa produksi berapa biji?
Kurang lebih untuk satu harinya ya mungkin di angka 3 sampai 5.000 pieces lah untuk per hari ya. Jadi kalau misalkan orang yang mau pesen di sekitaran Jabodetabek masih bisa kita layani, dalam artian kita masih jarak tempuhnya masih aman karena kita juga ada di beberapa tempat, di agen di Jakarta, di Tangerang, Depok, itu kita ada beberapa agen di sana. Dan untuk wilayah Bogor sekitarnya mungkin itu bisa langsung menghubungi ke kontak ini langsung. Kita ngebuka juga untuk reseller, untuk masalah harga dan yang lain-lain mungkin nanti bisa dibicarakan. Nomornya untuk nomor yang pertama itu mungkin nomor saya itu bisa dihubungi ke nomor WA 083861062324. Alamatnya lebih tepatnya kita ada di Jalan Polbina Marga kilometer 3 Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Terima kasih Mas waktunya. Oke. Kesempatan diliput dari Ya. awal sampai akhir. Ya, Semoga rezekinya makin tambah. amin. Ya.